Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu sangat besar, nikmat iman dan Islam. Tentu kita bersyukur bahwa asbab nikmat iman inilah yang menjadikan seluruh ruang kehidupan kita ini bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tantangan keimanan di hari ini begitu sangat besar sehingga begitu sangat besarnya nilai keimanan ini, maka kalimat inilah yang akan memberikan jaminan apakah kita termasuk daripada orang-orang yang pada akhir hidupnya ini diberi kemampuan untuk mengakhiri hidupnya dengan kalimat ini atau tidak. Maka karena begitu beratnya, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sekalian untuk jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di sakaratul mautnya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insyaallah jaminan adalah surga. Namun kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti akan banyak dari umat ini yang akhir pada hidupnya itu sangat berat untuk mengucapkan kalimat ini. Bahkan ada di antara umat Rasulullah SAW yang kita semua ada yang tidak mendapat kesempatan untuk mendengar kira-kira ucapan terakhir, kalimat terakhir di akhir hayat seseorang itu yang diucapkan apa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada dua jenis kematian yang akan banyak terjadi di akhir zaman, yang dimana kata Rasulullah SAW kematian ini yang sangat mengkhawatirkan beliau. Kira-kira apa itu kira-kira? Kematian mendadak. Jadi ada dua kematian adalah mendadak, ya, ada yang tenggelam di dalam air. Dua jenis kematian ini yang kata Rasulullah akan banyak terjadi di akhir zaman. Nah, pertanyaannya mengapa kira-kira? Karena kalau kemudian kita bicara masalah kekhawatiran Rasulullah ini, akan banyak, ya, kaumku di akhir zaman nanti yang meninggal dalam keadaan mendadak akibat kena jantung. Kenapa khawatir? Kira-kira mengapa Rasulullah khawatir? Karena perintah Rasulullah SAW bagi orang yang hendak meninggal dunia, yaitu laqinu ala mautikum bila ilaha illallah. Perintah Rasulullah itu di akhir saat orang meninggal dunia, laqinu ala mautikum bila ilaha illallah. Talkinlah kalimat la ilaha illallah di telinga orang yang meninggal itu, di kalimat la, ajari dia
la ilaha illallah. Ikuti ya gerakan nafasnya, la ilaha illallah. Dibimbing ya, karena di telinga kiri ini juga setan gak kalah. Agak kemudian yang diucapkan oleh orang itu bukan kalimat itu. Maka lakinu ala mautikum bila ilaha illallah. Ya. Tetapi yang dikhawatir oleh Rasulullah SAW itu benar, karena berapa banyak di akhir zaman ini banyak yang kena jantung, tidur di malam hari, bangun paginya nggak bangun-bangun. Ada orang yang sedang makan bersama keluarganya, keselak, meninggal. Ada orang yang ketika sedang berjalan meninggal. Ada orang yang tadinya baru bergurau dengan anak-anaknya, tiba-tiba diam sebentar meninggal. Kemarin di Jala Putih ada seorang ibu dari Lamongan, pagi hari ya belanja, ya belanjaan di pasar untuk buka lalapan. Setelah itu kemudian kembali ke rumah sampai pada suaminya, Mbak agak nggak enak badan, gerges-gerges baraku. Mintalah suami kerok punggungnya. Setelah dikerok, kemudian tidur pula. Dikiranya oleh suaminya enak istriku. Ternyata kok lama nggak bangun-bangun. Setelah dibangun ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak sakit. Pertanyaan saya adalah, siapa yang menjadi saksi kira-kira kalimat apa yang diucapkan? Apakah istri menyaksikan? Apakah seorang mayat mendapat kesempatan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah untuk diajar kalimat tauhid? Ada kesempatan enggak? Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, dan inilah yang saat ini marak terjadi. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kita, apabila engkau sebelum tidur berwudulah, kemudian berzikir, baca doa sebelum tidur. Ya, kenapa? Kita nggak tahu apakah kemudian itu zikir terakhir kita, atau paling tidak pada saat nanti malam, di saat tidak seorang pun menyaksikan kita dipanggil oleh Allah, paling tidak kita meninggal dalam keadaan bersuci. Kenapa kemudian kita sampai masuk kamar mandi itu harus berzikir dulu? Karena tidak sedikit yang meninggal di kamar mandi, maka disuruh berdoa dulu masuk kamar mandi. Siapa tahu masuk kamar mandinya kemudian jatuh, kemudian meninggal. Berapa orang yang meninggal kamar mandi? Banyak, kata orang Lamongan. Apakah mendapat kesempatan untuk bimbing kalimat tauhid? Nggak ada yang tahu. Kita ngambil hikmah kan kira-kira. Berapa banyak kemudian kita naik sepeda motor tiba-tiba tabrakan meninggal. Seandainya pada saat itu kita meninggal dalam kabar suci, kemudian kita berdoa, maka barangkali doa itulah pesan terakhir kita. Ya, kita ngambil hikmah dengan kejadian sudah-sudah, gitu kan. Syukur-syukur seorang itu meninggal dalam keadaan dengar pengajian. Syukur-syukur ketika meninggal kemudian dalam keadaan bersujud. Ya, yang khawatir itu meninggal sedang ada di diskotik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita meninggal di tempat-tempat yang tidak wajar. Maka sekali lagi inilah mengapa Rasulullah ya memerintahkan kita untuk selalu berzikir kapanpun, ya, dimanapun. Maka sampai dalam hal terkecil kita keluar masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu kita berzikir. Sebelum tidur berwudu, maka siapa tahu itulah kalimat terakhir sebelum malaikat menjemput kita beberapa saat kemudian. Para kaum muslimin yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Muhammad SAW. Bapak sekalian, beberapa waktu lalu, kurang lebih 10 menit yang lalu, saya ditelepon oleh Ta'mir bikin ubudiyah untuk mengisi waktu pada pagi hari ini untuk mengganti Ustadz Jais, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit yang beliau rasakan saat ini dan segera sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah syafihi, dan Allah segera menyembuhkan beliau syifaan la yughadiru saqama.
Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya pada pagi hari ini karena memang waktunya cukup mendadak, jadi saya paling tidak kita sama-sama kembali mengkaji ya hadis arba'in, ya satu hadis yang barangkali kita mencoba untuk mengupasnya pada pagi hari ini. Hadis itu nomor hadis yang kedua, agak cukup panjang, tetapi paling tidak ini mengingatkan kita sekalian untuk bagaimana kita memahami hadis ini, ya kemudian kita segera mengimplementasikan dalam kehidupan kita secara pribadi dan keluarga. Para hadirin berbahagia, ibu sekalian dirahmati Allah, ada sebuah hadis dalam hadis arba'in, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qal, dari Umar radhiyallahu anhu ya juga berkata, bainama nahnu julusun, ya ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda Rasulullah sallallahu, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba ya muncul seorang laki-laki pada kami, syadidun bayadul thiyabi, bajunya begitu sangat putih ya. Jadi ketika para sahabat ini duduk bersama Rasulullah di Masjid Alim, tiba-tiba kemudian masuk seorang laki-laki yang tampak darinya begitu sangat bersih, bajunya warna putih ya. Kemudian syadiru sawadi sya'ri, kemudian rambutnya itu begitu sangat hitam, la yura alaihi athar safar, tidak tampak pada laki-laki itu ya, bekas seorang yang sedang safar ya. Tadi laki-laki tidak tampak ya, oleh sahabat seorang yang sedang dalam perjalanan jauh ya, dan tampak seorang laki-laki seperti rumah di belakang masjid ya, bajunya putih, rambutnya hitam, nggak tampak dia sebagai orang musafir. Tetapi wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak seorang pun dari kami yang mengenal laki-laki itu. Dia tidak tampak seorang musafir, tapi anehnya tidak seorang pun kami dalam ruangan itu mengetahui dan mengenal laki-laki ini. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki ini datang duduk ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian laki-laki ini ya duduk berhadapan Rasulullah, kemudian menempel lutut Rasulullah dan lututnya dia, atau dia menempel lututnya dengan lutut Rasulullah, itu berhadapan-hadapan, berarti dekat sekali ya, dekat sekali, jadi berhadapan langsung. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas paha Rasulullah SAW ya. Laki-laki yang tidak dikenal oleh sahabat, tapi tidak tampak dia sebagai seorang musafir, datang di hadapan Rasulullah, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, ajarkanlah kepadaku tentang Islam ya. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah untuk minta diajarin Islam. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, Islam itu antashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah ya. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, kemudian engkau menegakkan salat, wa tu'tiz zakat, kemudian engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila,
kemudian engkau berhaji, ya, jika engkau mampu untuk menunaikannya. Nah, qala, lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, berkata, shaddaqta, engkau benar. Para sahabat semuanya bingung, ya, bingung. Fa'ajibna lahu yus'aluhu wa yusaddiquhu. Kenapa bingung para sahabat? Karena pada saat orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, kan namanya orang bertanya kan nggak tahu tuh. Ya Rasulullah, ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan, ya, satu persatu tentang al-Islam itu, ya, tiba-tiba kemudian laki-laki tadi yang tidak dikenal oleh para sahabat berkata, shaddaqta, engkau benar. Apa yang kita dipahami? Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Apa kira-kira? Nguji kan? Kira-kira ngetes kan kira-kira? Para sahabat bingung semuanya. Tapi kemudian belum selesai. Qala, ya. Maka kemudian seorang laki-laki lagi bertanya, fa akhbirni 'anil iman. Maka beritahulah kepadaku tentang al-iman. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, antu'mina billah, ya, bahwasannya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, ya. Engkau beriman qadar dan qadar, baik dan buruk. Lagi-lagi seorang laki-laki itu berkata, shaddaqta, engkau benar. Bingung lagi para sahabat. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan, ya. Ini seperti nguji skripsi gini, ya. Jadi setelah dijawab oleh mahasiswanya, jadi dikasih nilai A, ya. Tanya lagi. Kemudian berikutnya, fa akhbirni, qala, seorang laki-laki bertanya lagi, berkata lagi, fa akhbirni, maka beritahulah kepadaku anil ihsan, tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, al ihsan anta abudallah, bahwasannya engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan, seolah-olah engkau tarahu, melihatnya. Nya siapa? Melihat Allah. Fa'illam, maka jika engkau lam takun tarahu, engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yarak, maka yakinlah dia, Allah itu melihat engkau, ya. Hadis ini hadis mutawatir. Mutawatir itu riwayatnya banyak, sah dari semua beberapa sahabat, ya, minimal ada sekitar 10 sahabat. Teksnya, matannya, sanadnya sama. Maka hadis ini kedudukannya, derajatnya itu setelah Al-Quran, ya kan, karena mutawatirnya, ya. Jadi setelah kemudian Rasulullah menjawab tentang pertanyaan apa itu ihsan, maka laki-laki itu juga menjawab lagi, berkata, shaddaqta, engkau benar. Pertama ini, apa artinya kira-kira? Apabila kita beragama tidak sempurna apabila tidak memiliki 3 unsur ini. Seseorang yang beragama, maka paling tidak yang harus ada pada dirinya itu 3 unsur. Yang pertama, dia harus punya pemahaman tentang Islam. Dia harus berislam, totalitas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh komponen yang ada di dalam al-Islam. Syahadatnya harus benar, sholatnya juga harus benar, kemudian dia juga berpuasa, kemudian dia juga berzakat, kemudian dia juga berhaji. Tetapi dari kelima unsur dalam al-Islam ini, ibadah 5 ini masih bisa ada toleran yang lebih ringan.
Puasa kalau nggak bisa, boleh dia tidak berpuasa, atau bagi ibu-ibu yang menyusui boleh membayar fidyah, masih ringan ya. Kemudian bagi yang tidak punya uang untuk berhaji, boleh tidak. Bagi tidak yang mau berzakat gak punya uang juga dia berhak untuk menerima zakat ya. Tapi sholat ini tidak bisa. Maka posisi sholat setelah syahadat ini itu tugasnya masing-masing, tidak bisa diwakilkan. Maka tidak bisa kemudian seorang orang tua mengatakan cukup anak saya sholat untuk diri, nggak bisa. Oleh karena tidak bisa, maka dia berbeda dengan ibadah yang lain. Apabila engkau tidak bisa berwudu, maka bertayamum, ringan. Boleh meletakkan ya, tayamum itu meletakkan kedua tangan di bawah tanah, debu boleh, kemudian tiup sedikit, kemudian diusap ke mukanya sekali, setelah itu letakkan lagi, ditiup lagi sekali, kemudian mengusap cukup sampai pergelangan tangan ya, kemudian tangan kiri sekali saja. Apabila nggak ada tanah, boleh kemudian tembok, atau kemudian ketika kendaraan naik bis boleh di kaca, yakin itu ada debu di situ, itu keringanan. Apa artinya? Intinya nggak boleh meninggalkan sholat. Rukhsahnya dalam wudhu seperti itu, bertayamum. Kalau kemudian setelah itu boleh sholat. Apabila kemudian sholat di kapal atau di mobil, mengikuti arah jalannya mobil, tapi yakin bahwa kita sedang menghadap kiblat sambil duduk Allahu Akbar ya. Jangan sampai kita belum sampai ya, mobilnya tabrak atau kita meninggal dunia sementara kita belum menyelesaikan sholat tadi. Maka disegerakan waktunya. Inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta, karena sholat bagi seorang mukmin telah tentukan waktunya. Apabila kemudian tidak bisa berdiri, maka rukhsahnya, keringannya adalah dengan cara apa? Duduk. Apabila kemudian nggak bisa duduk, dengan cara berbaring, silakan berbaring dengan cara miring atau terlentang. Yang penting ngejak sholat, itu rukhsah. Apabila belum bisa juga, maka dengan isyarat tidur kemudian menggerakkan mata atau nggak sedikit, itu syarat. Dan apabila tidak bisa juga, maka disolatkan ya, disolatkan. Maka disitulah letak ibadah sholat, nggak bisa tergantikan. Bahkan tidak cukup sampai di situ, bagi orang musafir pun kita masih dianjurkan untuk jamak qashar ya. Jamak qashar itu digabungkan sholat satu waktu dan waktu yang lain. Sholat, ada sholat duhur dengan sholat asar, dirukhsah, dikasarkan jadi dua-dua ya, baik itu jamak qashar takdim atau takhir. Artinya yang takdim itu sholat apa namanya, sholat asar didahulukan masuk di sholat zuhur. Yang takhir berarti sholat zuhur ditakhirkan di sholat digabungkan di sholat asar. Kemudian apa lagi? Nggak sholat subuh nggak ada qasarnya ya. Kemudian sholat isya dan maghrib. Tapi maghrib karena ganjil, maka maghrib tetap lengkap, dilengkapkan 3 rakaat, kemudian ditambah isya 2 rakaat. Itu rukhsah, keringanan. Demikian pula bagi orang yang sakit, karena khawatir, karena sering kentutan, kemudian agak susah, maka boleh dijamak sholatnya. Atau bagi orang yang sibuk ekstra, sibuk banget ya, yang tidak meninggalkan ini, maka diperbolehkan untuk jamak. Kenapa demikian? Itu rukhsah. Artinya bahwa sholat ini nggak bisa kemudian ditunda-tunda ya. Itu betapa pentingnya sholat itu ya. Bapak sekalian dirahmati Allah. Nah, berikutnya, hadis berikutnya adalah berkenaan dengan pertanyaan seorang laki-laki ini. Apa katanya? Fa akhbir 'anis sa'ah. Beritahulah kepadaku tentang tanda-tanda hari tentang hari kiamat. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lam manisa'il ya. Orang yang bertanya tentangnya, tentang hari kiamat itu, lebih tahu daripada yang ditanya. Yang menanya itu lebih tahu, berarti mulai tanda-tanda ini ya. Kemudian seorang laki-laki itu bertanya lagi, qala, kalau begitu beritahulah kepada aku, fa akhbirni an amaratiha,
Kalau begitu, beritahulah kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Ya. Apa tanda-tanda hari kiamat? Habis sekalian dirahmati Allah, ini yang barangkali kita perhatikan, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Antalidal amatu rabbataha. Ya, apa kira-kira? Seorang, ya, yang melahirkan, seorang ibu yang melahirkan rabbataha. Apa kira-kira artinya? Yaitu ada seorang hamba sahaya yang telah melahirkan tuannya, majikannya. Seorang hamba sahaya yang kemudian melahirkan tuannya. Apa artinya kira-kira? Artinya bahwa ada posisi seorang yang dulunya dia adalah sebagai seorang budak. Ya, kira-kira kalau di Arab dulu, dia sebagai seorang budak, bahkan kemudian dia seorang pembantu rumah tangga. Kemudian satu saat dia kemudian berubah statusnya menjadi orang yang berada, sehingga posisi majikannya itu menjadi robbataha sebagai pembantunya. Ya, kira-kira. Jadi dunia terbalik. Ya, ini keadaan di Arab banyak, ya. Yang dulunya dia status sebagai sebudak, kemudian menjadi seorang yang kaya raya. Bahkan kemudian saat ini dalam kondisi ini misalnya, bahkan sekarang kemarin saya dapat informasi bahwa ada di Denpasar orang yang totalitas bangkrut luar biasa hampir 2 tahun ini, lalu kemudian dia menjadi seorang pekerja buruh, ya kan? Dan dia bekerja di sebuah usaha yang dulu adalah mantan pekerjanya, ya. Statusnya terbalik, ya, seorang seorang budak yang melahirkan tuan majikannya, ya. Kemudian berikutnya apa kata Rasul? Wa antarul khufatal quratal alatal ri'at syai yatawaluna minal bunyan. Jadi tanda berikutnya adalah jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba-lomba untuk membangun gedung yang tinggi, ya. Dari dulunya dia orang yang melarat, ya. Ini sabda Rasulullah 15 abad yang lalu. Artinya bahwa prediksi Rasulullah itu benar. Kita tahu bahwa, ya, perbudakan pada masa Rasulullah SAW sebelum datang Islam itu luar biasa, ya. Karena ketidakmampuan secara ekonomi, status sosialnya rendah, ya. Nah kemudian oleh kata Rasulullah, orang-orang yang semacam ini satu saat kamu perhatikan mereka akan menjadi orang yang penguasa negeri ini. Orang-orang yang dari suku Badawi dulu, ini suku yang terpencil itu, mereka akan turun di kota-kota ini, di kota Mekah, kemudian mereka akan menjadi penguasa. Dan itu sunatullah. Nah, barangkali kita merasakan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa orang yang berada di sebuah perkampungan yang jauh, ya, di Denpasar itu saya dapat cerita, ada yang dari Raas, ya. Jadi ada PT Sum di Denpasar. Seorang ibu yang tidak lulus SD datang dari Pulau Raas, kemudian ke Denpasar. Dulunya adalah pencari rongsokan, kemudian dia jual kerupuk, ya, masa dulunya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia limpahan rezeki luar biasa dan bisa mendirikan perusahaan dan punya karyawan hampir mendekati 1000 orang. Ada yang di rumah-rumah karyawan, ada yang di perusahaan. Seorang ibu datang di Pulau Raas, ya, yang pulaunya nggak terlalu besar, ya, masih besar Kangean, ya, atau mungkin sebesar Sepekan kira-kira, satu desa, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka yang turun dari sana menguasai Denpasar. Pernah dulu seperti apa kira-kira? Atau barangkali mungkin kita sekalian riwayat orang tua kita dulu, orang tidak punya apa-apa cerita itu, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan rezeki kepada kita begitu banyak, sampai kemudian kita menjadi penguasa sebuah area perdagangan di kota Bali. Artinya bahwa keadaan demikian ini akan terjadi beberapa kota, bahkan kampung provinsi, dan apa yang diprediksi Rasulullah SAW terjadi. Ya, bangsa Arab pada saat itu ya, orang-orang yang secara sosial dan ekonomi sangat rendah, tapi kemudian hari ini menjadi orang penguasa, bahkan kemudian tidak sedikit dari mereka yang membangun gedung yang bertingkat-tingkat, padahal dulu adalah keturunan orang yang tidak punya. Maka benar kata Rasulullah, ini tanda-tanda hari kiamat. Mereka yang tidak punya kemampuan, dulunya adalah budak, bahkan peminta-minta di jalan-jalan, kemudian mereka beralih menjadi orang penguasa perekonomian di sebuah kota, bisa membangun gedung bertingkat-tingkat. Ya, itu prediksi tentang tanda hari kiamat 15 tahun yang lalu. Kemudian kata Rasulullah SAW terakhir adalah, ya, tanda tanya berikutnya adalah kemudian di sini adalah bahwa banyak kemudian dari seorang majikan, saya katakan bahwa seorang majikan melahirkan tuannya. Artinya bahwa akan terjadi tanda-tanda di kiamat itu adalah di mana banyak para kalangan ibu yang kemudian satu saat akan menjadi majikan bagi pembantu bagi anak-anaknya. Ya. Tanda-tanda hari kiamat bahwa seorang ibu akan melahirkan majikan. Apa artinya kira-kira? Artinya satu saat orang tua, seorang ibu yang merasa bahwa mereka mendoakan anaknya menjadi orang sukses, kemudian suatu saat anak menjadi orang sukses dengan kesibukan dunia luar biasa, lalu kemudian satu saat anaknya memiliki anak, kemudian cucu dari ibu ini, maka apa yang terjadi? Yang sering terjadi itu adalah seorang ibu diminta oleh orang anaknya untuk menjaga anaknya sendiri. Bahkan tidak sedikit kemudian tidak cukup menjaga anak atau cucunya, bahkan karena kesian pada anaknya, bajunya di kamar berantakan, kemudian seorang ibu mencuci, ya, baju anak dan cucunya. Ada yang kemudian nggak tega, anaknya pulang belum makan, akhirnya dia masak buat anak dan menantunya. Karena kebiasaan, akhirnya sepanjang hidupnya yang seharusnya dia harus dirawat, diopeni oleh anaknya, justru pada masa itulah dia terbalik, dia menjadi pembantu untuk anaknya sendiri, jaga cucunya, nyuciin baju cucunya, nyuciin baju anaknya dan menantunya, bahkan nyapu-nyapu rumah, masak untuk anak-anaknya. Dan ini banyak, ya, diseririt, ya, waktu itu saya diceritain seorang ibu, karena anaknya dan menantunya berada di Jakarta, kedua-duanya kerja di perbankan, akhirnya khawatir anaknya dirawat atau diasuh oleh seorang pembantu, karena kejadian sering kali si anaknya atau cucunya disakiti oleh pembantu, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi babysitter untuk anak cucunya. Tapi kemudian nggak terasa, berjalan waktu, kemudian ibu ini kekhawatiran semakin berlebihan, pokoknya tidak. Demikian pula ibunya nggak mau mencari babysitter, akhirnya ibunya diharapkan. Tapi kemudian lama kelamaan, akhirnya ibunya pun diharapkan untuk lebih daripada itu, masak, cuci, nyapu rumah, dan itu sepanjang hidupnya. Prediksi Rasul benar bahwa akan terjadi satu saat tanda-tanda hari kiamat, di mana seorang ibu kandung nantinya akan menjadi pembantu rumah tangga untuk anak-anaknya sendiri. Dan hari ini banyak, semakin banyak. Bahkan kemudian lebih daripada itu, ada gugatan-gugatan luar biasa, ya, rampasan warisan, yang mengatakan bahwa yang berhak untuk menempati rumah itu adalah dia, anaknya, yang nomor sekian. Akhirnya kemudian diperkarakan ibunya, memperkarakan bapaknya, bahkan di persidangan dituntut dan sedemikian rupa. Nah, inilah salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan ini semakin jadi. Dan yang terakhir, tanda-tanda hari kiamat, bahwa ketika datanya gerhana matahari atau gerhana bulan,
Rasulullah selalu khawatir, bukan karena ada tanda pembunuhan, tidak, tapi setiap menjelang gerhana matahari yang insya Allah hari ini, ya, setelah maghrib nanti kita akan sholat gerhana, ya, di mana setiap tiba gerhana matahari atau bulan, itu Rasulullah khawatir. Apa kata Rasul? Ternyata salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat, kata Rasul, itu adalah seringnya terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Maka pada saat itu Rasul memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Kita disuruh banyak bersedekah, banyak sujud kepada Allah, karena kondisi ini khawatir Rasulullah SAW, ya. Nah, oleh karena itu tanda-tanda kebesaran Allah, ya, tanda-tanda kebesaran. Tapi dalam semasa hidup Rasulullah baru sekali terjadi gerhana matahari. Tapi kita asalkan apa? Setiap tahun bisa 2 kali itu, Pak. Berarti tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Berarti persiapan ibadahnya kita semakin kencang. Barakallah. Kemudian terakhir, apa kata Rasul? Tsumman talaqa falabittu maliyan tsumma qala. Tiba-tiba kemudian setelah bertanya semua itu, laki-laki ini tiba-tiba pergi, menghilang gitu saja. Tiba-tiba menghilang. Lalu kemudian qultu, aku Umar bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ya. Rasul bertanya, apa kata Rasul? Ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, kamu tahu siapa yang bertanya itu? Maka Umar berkata, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasulullah bersabda, fa innahu Jibril. Dia adalah malaikat Jibril atakum. Dia datang kepada kamu, yu'allimukum, mengajarkan kamu sekalian tentang dinakum, tentang agama. Jadi intinya bahwa apabila kita beragama harus punya tiga unsur. Kita harus bagus Islamnya, kita bagus tentang pemahaman iman kita, dan terakhir adalah harus lahir tumbuh dalam kita ini rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Itu puncak tertinggi, merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Apabila kita mau berkata, kita mau berbuat dan lain sebagainya, maka yakinlah bahwa saat itu Allah sedang mengawasi kita. Alam ta'lam bi annallaha yara. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah senantiasa melihat kamu? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada urat nadinya. Maka perbanyaklah kita berniat untuk berbuat baik, kata Rasul. Kita berniat saja untuk bangun malam, belum mengerjakan sholat malam, maka sudah mendapatkan satu pahala. Apalagi kita akan mengerjakan. Artinya setiap niat itu tidak sia-sia, akan langsung diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Ya. Mana lebih baik? Ibadah dilakukan lagi Bu, seperti ini Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin sekali menjadi orang kaya raya karena kiamat. Ada
manusia jahat bajingan kemudian bertobat menjadi kiai besar. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama tadi apa? Jadi yang dikatakan, apakah ada orang yang miskin tadi ayamnya kedua, terus Gimana? ada orang miskin tadi jadi orang kaya raya, yang kedua terus lalu orang bajingan, orang yang latar belakang background yang rusak obat menjadi orang yang Apakah ada yang demikian? Iya, banyak. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada siapapun. Kita tahu siapa yang paling kejam, yang paling kriminal dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Ya. Artinya sahabat-sahabat Rasulullah seperti Hamzah bin Abdul Thalib, kemudian Umar bin Khattab, masa jahiliyahnya luar biasa kejamnya. Sekejam-kejam manusia digambarkan dalam sirah sahabat itu adalah apa yang terjadi sebelum jahiliyah. Umar, dalam sebuah athar disebutkan bahwa kadang-kadang satu saat Umar ini menangis, kadang-kadang kelihatan dia tertawa. Apa karena membuat dia menangis Umar ini? Dia menceritakan ketika sahabat bertanya, "Wahai Umar, mengapa tampak dari wajahmu kadang-kadang engkau menangis, kadang-kadang engkau tertawa?" "Saya menangis ketika aku masih jahiliyah, di saat aku menginginkan seorang anak lahir dari kandungan istriku. Pada saat itu kemudian tiba-tiba istriku mengandung, dan setelah itu aku meninggalkannya pergi untuk berniaga. Setelah aku kembali, ternyata aku mendapatkan anakku itu didandan seperti seorang laki-laki. Dan begitu bangsa Arab jahiliyah sebelum Islam, ketika ada seorang istri melahirkan anak laki-lakinya, begitu riang luar biasa. Begitu sangat gembiranya, saking gembiranya ketika melihat anaknya itu, Umar pun meminta pada istrinya untuk membawa anaknya yang baru usia 3-4 tahun itu untuk diajak jalan-jalan dan dipersembahkan sebuah berhala. Apa yang terjadi, ibu sekalian? Di dalam perjalanan itu tiba-tiba anak Umar bin Khattab ini minta pada bapaknya, "Papa, adek mau pipis." Setelah kemudian itu Umar pun membuka pakaian anaknya dan begitu sangat marah dan kecewa ketika setelah itu dia menyaksikan ternyata kelamin anaknya itu bukan perempuan, bukan laki-laki diharapkan, ternyata perempuan. Ibu sekalian, perempuan pada zaman Arab jahiliyah itu diperlakukan seperti tidak manusiawi. Seorang ibu bisa diwariskan kepada anaknya. Seorang anak perempuan apabila menjelang remaja, maka orang tua akan memasang bendera depan rumahnya. Itu artinya mempersilahkan laki-laki siapapun untuk mampir ke rumah itu dan kemudian berzinah dengan anaknya. Setelah kemudian anaknya remaja itu hamil, maka laki-laki yang pernah berkumpul dengan anaknya itu dipanggil satu persatu, "Saksikan, apakah anakku nanti lahir bayinya rupanya seperti siapa? Apabila anaknya itu lahir bayi serupa dengan si fulan, maka dialah yang berhak untuk menikahi dengan anak perempuan ini." Ini jahiliyahnya. Maka apa yang terjadi? Setelah kemudian mengetahui anaknya itu berkelamin perempuan, maka Umar pun seketika itu menggali lubang di tengah padang pasir setinggi anak itu, kemudian anak itu dikuburkan hidup-hidup, tinggal kepalanya. Lalu kemudian anak itu memanggil ayah, ayah kadzab, ayah bohong, karena dia berjanji pada ibunya untuk tidak menyakiti dia. Maka sampai suara anaknya hilang,
nggak terdengar oleh Umar. Inilah yang membuat Umar menangis. Demikian pula pada saat itu kadang-kadang Umar tertawa. Kenapa demikian? Karena Umar kadang-kadang dia ini membuat berhala dari kurma, kadang dari roti, kemudian dia menyembahnya. Setelah berhala yang terbuat dari roti dan kurma itu sudah disembahnya, kemudian dia memakannya. Ya, akhirnya Tuhan kok dimakan. Itu yang membuat dia tertawa. Dan luar biasa ketika siapapun yang menyebut Umar, tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Artinya sifat kriminalitas yang dilakukan oleh Umar sudah lengkap. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati Umar yang begitu sangat keras itu kemudian menjadi seorang sahabat yang sangat lembut. Maka dijuluki Al-Faruq, yang membedakan hak dan batil. Ibu sekalian, bahwa sangat mudah bagi Allah untuk merubah nasib seorang, akan merubah hati seorang. Dialah yang membolak-balikan hati manusia. Maka doa kita bisa membuat hati manusia itu menjadi gundah dan gulana dan sebagainya. Maka doa kita, ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keadaan dalam agama dan keimanan ini. Itu doa kita. Karena yang sangat mungkin dan banyak hari ini orang-orang yang bertato, Bu, bertato kemudian masya Allah, ya, kemudian menjadi seorang dai, itu banyak, ya, banyak. Kita contoh misalnya bukan orang kriminal, misalnya Kiai Agim Nastiar, ya, walaupun dia bukan orang yang nakal, tapi basicnya bukan seorang ustadz, bukan orang pondokan. Dia adalah kuliah di bidang teknik elektro di ITB kalau salah ketika itu. Tapi kemudian dia sambil belajar di lembaga dakwah kampus. Apa yang kemudian terjadi? Allah membalikkan statusnya sebagai teknik elektro menjadi seorang ulama, ya kan? Sangat mudah bagi Allah. Banyak yang terjadi semacam itu. Nah, artinya bahwa apabila Allah menghendaki sebuah kebaikan pada seorang yang faqih fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman bagi orang itu dalam beragama. Sangat mudah bagi Allah, insyaallah. Yang kedua tadi apa ya? Tadi ditanyakan yang pertama itu mana lebih besar pahalanya sholat tahajud di rumah atau sholat subuh di masjid? Iya. Sholat sunnah tahajud itu adalah sunnah. Subuh adalah wajib. Bagi seorang, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sholatnya seorang perempuan itu di rumahnya, ya. Hadis sahih, sebaik-baik sholat seorang perempuan itu di rumahnya. Tapi sebaik-baik sholatnya laki-laki adalah di masjid, ya. Kemudian sholat sunnah itu dimanapun, ya. Artinya apabila kemudian nggak ada di rumah, apabila kemudian kita di masjid. Tapi tidak salah, Bu. Artinya bahwa ketika seorang perempuan yang menghendaki untuk sholat di masjid itu baik baginya. Tapi lebih baik baginya apabila sholat di rumah. Apa kemudian dia mendapat pahala? Iya, setiap langkahnya sama seperti janji Rasulullah. Setiap langkahnya dia mendapat pahala dan digugurkan dosa. Setiap langkahnya. Artinya niatnya kalau dari rumah itu pun juga mendapat pahala. Ada pengecualian. Pengecualian itu adalah seorang perempuan yang memiliki suami, ya, tetap izin pada suaminya. Tidak kemudian mentang-mentang ya dapat pahala kemudian ke masjid, maka disitulah nilai fadilahnya hilang dengan sendirinya. Kenapa? Ketaatan pada suami lebih segala-galanya, gitu. Nah, apabila kemudian ingin menghendaki, maka sebaiknya seorang perempuan mengajak suaminya berbareng-bareng ke masjid, nggak masalah juga. Ahsan bagi dia juga, ya kan? Artinya semua tempat. Cuma kalau kemudian kita bicara dengan fadilah, mana yang lebih utama? Memang kembali pada hadis Rasulullah, sholat sebaik-baik sholat seorang perempuan adalah di rumahnya. Tapi tidak salah juga apabila dia sholat di masjid, tapi didampingin oleh seorang muhrim, tidak boleh sendirian. Gitu, Bu, ya. Nah, kemudian bagi ibu-ibu bisa, itu kan ada suami. Gimana yang belum, yang tidak ada suami atau yang, maka kalau pada ibu-ibu persilahkan ke masjid, tetap menjaga adabnya sebagai orang perempuan. Berjalannya kalau tidak sendirian, ya kan? Tidak sendirian, tetap bersama muhrimnya atau mungkin sama perempuannya, ya, kemudian menjaga keamanannya. Karena bagaimanapun pada diri perempuan itu ada fitnah yang besar, ya.
bagi laki-laki. Seperti itu Bu ya. Itu adab-adabnya kira-kira. Nah, Ustaz, ya. lagi pertanyaan dari jamaah yang lagi nonton live streaming di media Masjid Al-Mu'min. Iya ya. Jamaah yang ajar bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, ada seorang wanita kafir hamil dengan seorang laki-laki muslim di luar pernikahan. Lalu dua orang tersebut hendak menikah. Otomatis si wanita terpaksa masuk Islam agar menutupi aib tersebut. Bagaimana seharusnya menyikapi hal tersebut? Lantas si wanita hendak memberikan syahadat. Adakah kisah yang sama terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabat? Iya. Intinya bahwa seorang perempuan kafir, kemudian dia hamil di luar pernikahan, kemudian menikah dengan laki-laki yang sama. Hamil dengan laki-laki muslim. Hamil dengan laki-laki muslim. Apa sekalian? Kafarat hukum itu diberikan oleh Allah kepada orang yang memahaminya, dan hal ini adalah seorang laki yang muslim ya, kafaratnya berdosa bagi dia. Maka dalam Al-Quran bahwa kita ngambil ada 2 ayat, bahwa yang pertama di Al-Baqarah gimana ya, laki-laki musyrik ya tidak pantas bagi seorang perempuan mukmin menikah dengan laki-laki yang musyrik ya, walaupun laki-laki itu takjub baik baginya, dan tidak pantas atau tidak layak seorang laki-laki mukmin menikah dengan perempuan yang musyrik, walaupun wanita muslim musyrik itu takjub baginya, kekayaannya, kecantikannya. Itu di Al-Quran surah Al-Baqarah. Kemudian pezina lebih layak, lebih pantas menikah dengan sesama pezina ya, laki-laki pezina atau perempuan pezina, walaupun kemudian dihukum rajam, maka mereka lebih pantas menikah dengan perempuan atau laki-laki pezina. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah si perempuan adalah musyrik kafir, kemudian laki-laki beriman ya. Maka sekali kita kembali pada hukum bahwa kafarat hukum perzinahan yang ada dalam Al-Quran itu adalah diberikan kepada orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Bagi orang-orang musyrik yang tidak memahami hukum itu, yang belum mengenal hukum Islam, bahkan kemudian belum beriman pada mereka, maka mereka tidak jauh beda dengan apa yang sedang terjadi pada wanita-wanita musyrik sebelum Islam datang. Mereka terhapus, dalam artian bahwa tidak dibeban hukum pada mereka ya kan, tidak dibeban hukum pada mereka. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemudian setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka bertobat kepada Allah, apakah Allah menerima? Iya, tobat itu terima asbab keimanannya ya, setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, jangankan kemudian seorang laki-laki keimanan, iya, ada orang yang kemudian satu sisi dia berzina, tetapi kemudian dia tetap menjadi seorang muslim, keimanannya kepada Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hukum perzinaannya per konteks yang berbeda, maka dia mendapatkan kafaratnya, artinya dia mendapat dosa dari perilaku perzinahannya. Atau ada yang terjadi, seorang perempuan dari rumah tangga, seorang laki-laki beriman kepada Allah atau seorang perempuan beriman kepada Allah, salah satu pasangannya tetap dalam keadaan kafir, kemudian mereka berhubungan badan. Ada yang bertanya, apakah kemudian hubungan berduanya dihalalkan oleh Allah? Tidak. Tidak. Artinya bahwa keimanan salah satu di antara mereka diterima oleh Allah, tetapi perbuatan mereka yang berbeda agama tetap dihukum berzina.
Ibu sekalian bisa buka dalam apa namanya pendapat ulama manapun, jawabannya sama. Keimanan salah satu di antara keduanya diterima oleh Allah, tetapi hubungan perilakunya suami istri, hubungan suami istri karena beda agama, maka perilakunya tetap dianggap berzina. Bisa dipaham Bu ya? Nah, seperti itu. Tadi sekali lagi bahwa itulah konsekuensi dalam keimanan. Ya, bisa dipahami kira-kira. Nah, itu bisa dibuka di Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya. Kemudian bisa dibuka di surah An-Nur tentang perzinahan itu. Ya. Nah. Ya, satu lagi Ustaz ada pertanyaan dari jamaah yang sedang mengikuti siaran langsung, yaitu dari Ibu Ida Beslu, ya, dengan saya Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya, apakah orang kafir itu termasuk golongan umat Rasulullah nantinya? Itu yang kita Iya. Apakah orang kafir itu adalah umat Rasulullah? Ini kalian yang rahmat Allah, para misalnya yang berbahagia, bahwa mereka adalah hamba Allah. Ya. Yang dikatakan umat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Mereka yang menerima kalimat tauhid, mereka yang berada dalam barisan dakwah Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasul? Bahwa ketika seorang mengatakan man amana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maaf, ada sebuah hadis, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la barang siapa yang bersaksi antas la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, asamu binni dima'ahum wa amwaluhum. Barang siapa yang mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, maka kehormatannya, harta bendanya, darahnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak-hak seorang muslim itu adalah terjaga. Demikian pula bahwa dalam hadis hakul muslim ala muslim situn, ada hak-hak seorang muslim itu ada 6. Salah satu adalah faidha faslim alaihi fajibhu. Ya. Barang siapa yang mengucapkan salam, maka wajiblah dia menjawab salam. Ya, itu hak-hak seorang muslim. Sekali lagi bahwa haknya seorang muslim itu menunjukkan bahwa keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, jadi dikatakan umat Rasulullah adalah mereka yang berada pada barisan dakwah Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, para hadirin berbahagia, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa keimanan ini adalah salah satu unsur yang akan merubah tentang pribadi seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Statusnya di hadapan Allah berubah karena keimanan. Keimanan ini pula yang akan menentukan apakah amal seorang terima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian terakhir, ada seorang kafir yang mencoba untuk beramal soleh dengan hartanya. Ada yang kemudian mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mengucap kalimat ini, maka kata Rasul, ibadah mereka, solat mereka, zakat mereka itu seperti debu di atas batu. Ya, yang apabila ditiup oleh angin maka hilanglah seketika debu itu. Begitulah orang amal yang tidak ada imannya di dalamnya. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.